Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke. Jadi pada kesempatan video kali ini aku mau ngobrol santuy ya. Mau cerita sedikit informasi buat teman-teman khususnya CPMI yang mau berangkat ke Korea ataupun dalam tahap belajar ke Korea ya. Yang sampai saat ini tuh masih galau, masih simpang siur ya, masih berharap banget buat nungguin kepastian kapan sih ada pemberangkatan ke Korea ya, dari pemerintah Korea sendiri itu kapan ya. Nah jadi di kesempatan video kali ini aku mau aku sebenarnya cuman mau bacain informasi yang aku dapat ya dari PP2MI yang aku dapetin ya. Nah jadi informasi penting ini yang terkait pengiriman PMI Korea S9 ya. Ya, untuk sampai saat ini tuh dari Kementerian Ketenagakerjaan Korea untuk program CPMI semua negara ya, pengiriman program EPS masih ditutup teman-teman ya. Sebenarnya kebijakan ini tuh udah berlangsung itu dari sejak awal adanya pandemi di Korea Selatan teman-teman. Pemerintah Korea Selatan itu udah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Untuk sementara itu CPMI dari semua negara yang mengirim program EPS masih ditutup ya. Mungkin buat teman-teman CPMI mohon bersabar, berdoa terus jangan lupa jaga selalu kesehatan ya. Ini kalau jujur ya, kalau dari pabrikku sendiri tuh lagi kekurangan teman-teman, kekurangan pekerja ya. Mungkin bukan pabrikku doang sih, banyak pabrik teman-teman yang di Korea pasti untuk saat ini tuh juga masih kekurangan pekerja. Soalnya dari pabrikku sendiri tuh untuk sampai saat ini tuh masih nungguin 2 orang teman-teman. Yang satu itu CPMI dari Indonesia itu udah sekitar 7 bulanan belum masuk ke sini ya. Dan yang satu re-entry dari Uzbekistan itu juga sampai saat ini belum bisa datang ke sini teman-teman. Nah jadi emang benar untuk CPMI dari semua negara itu masih belum bisa datang ke Korea teman-teman untuk sampai saat ini ya. Karena di Korea sendiri untuk sampai saat ini tuh tingkat pandemi itu udah tingkat gelombang ketiga teman-teman. Untuk perharinya yang kena COVID-19. Tapi aku sering di YouTube itu bilangnya itu bukan COVID, sipret. Tak bilangin itu sipret. Karena misalnya aku kalau misalnya bahas COVID di YouTube itu pasti kena dolar kuning teman-teman. Jadi aku tak alihin kata jadi sipret. Ya jadi sipret ini untuk hari ini aja nih ya. Untuk hari ini aja aku tadi ngecek itu harinya itu yang terjangkit itu sekitar 1000 teman-teman. Untuk hari ini aja 1000. Untuk kemarin aku ngecek itu 800 orang. Itu banyak banget teman-teman. Bahkan di gelombang ketiga ini termasuknya ini lebih tinggi dari gelombang pertama teman-teman. Nah yang meninggal untuk per hari ini pertanggal 23 Desember ya itu 17 teman-teman. Jadi untuk sampai saat ini tuh Korea masih kewalahan ya dalam penanganan COVID ini. Jadi buat teman-teman CPMI mohon bersabar, terus berdoa. Yang penting itu berdoa. Terus jangan lupa selalu minta restu kepada orang tua, jaga selalu kesehatan. Karena apa? Karena aku yakin setelah pandemi ini selesai, ntar kembali lagi dibuka buat CPMI berangkat ke Korea, itu pasti teman-teman akan kebanjiran SLC teman-teman. Aku yakin itu. Karena jujur dari keadaan
di pabrik Korea ini itu banyak yang kekurangan karyawan teman-teman, karena pabrik ini di Korea ini banyak yang ditinggal karyawannya buat pulang ke negaranya masing-masing. Nah jadi seperti itu. Nah dan untuk re-entry hanya bisa beberapa negara ya, dan Indonesia tidak termasuk teman-teman. Jadi buat teman-teman yang re-entry itu masih belum juga bisa masuk ke Korea. Bisa, cuman itu dalam tanda kutip tergantung jumlah kasus COVID di negara tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya di negara A itu dipandang Korea atau emang dasar kenyataannya intensitasnya itu sedikit, itu yang re-entry masih bisa kembali ke Korea teman-teman. Tapi dari Indonesia itu masih belum bisa ya, dan Uzbekistan juga temanku tuh masih belum bisa teman-teman sampai saat ini. Jadi seperti itu. Kalau buat aku sih ya teman-teman terus berdoa ya, jangan patah semangat, selalu jaga kesehatan ya. Intinya itu kalau misalnya udah lulus itu tinggal kita itu berdoa, itu gimana, terus berdoa terus dan jaga kesehatan teman-teman. Itu sih intinya. Jangan, kalau aku bilang sih Korea itu jangan terlalu diharapin banget lah ya, maksudnya diharapin, cuman ya kita sambil menunggu itu harus ngelakuin hal yang lain teman-teman. Jangan benar-benar fokus nungguin, itu akan membuang waktu lama banget sih menurut aku. Jadi harus disambi kerja lah apalah gitu, cari batu loncatan biar ntar kalau misalnya ada panggilan itu juga ntar pasti dikabarin, dan insya Allah teman-teman bisa berangkat semua, amin. Jadi untuk kondisi saat ini sih Korea ya itu masih dari berbagai macam pabrik itu masih sangat banyak membutuhkan karyawan teman-teman. Contoh nih pabrikku aja itu kadang orang kantor juga ikut itu teman-teman, ikut terjun ke bikin barang gitu loh, bikin barang kayak isanim, sajangnim gitu. Bahkan pas di COVID gelombang kedua kemarin itu bahkan anaknya isanim yang biasanya kalau misalnya libur kuliah itu nggak disuruh buat kerja, ini disuruh buat kerja ke pabriknya teman-teman selama 1 bulan, saking nggak ada orangnya ya. Jadi seperti itu. Di sini juga kewalahan untuk pandemi ini sih, semuanya terkena imbasnya sih sebenarnya. Nggak cuman teman-teman di sini, juga yang di sini juga terkena imbasnya teman-teman. Jadi ya kita berdoa aja semoga sisi pret ini semoga cepat berlalu ya, cepat berlalu, biar apa, biar kita yang tadinya semua aktivitas yang tertunda itu bisa kembali lancar teman-teman. Dan mohon bersabar, dan kita tuh harus ingat memahami situasi yang terjadi, karena situasi saat ini tuh adalah situasi bukan situasi normal teman-teman. Dan Korea sendiri juga sangat ketat ya dalam penanganan wabah virus corona ini ya. Ya, terus juga informasi resmi mengenai program G2G itu juga hanya ada di PP2MI dan HRD Korea teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hoax dari berita di luar sana itu mohon ditelusuri terlebih dahulu ya kebenarannya, selain dari PP2MI dan HRD Korea. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semoga dilancarkan semuanya aktivitasnya. Pasti kalau misalnya habis badai, habis hujan deras, pasti ntar ada pelangi teman-teman, pasti itu. Jadi berdoa aja, jaga selalu kesehatan ya, dan jangan putus asa ya. Intinya itu berdoa sih sama jaga kesehatan. Buat teman-teman semoga dilancarkan dalam hal apapun ya, disehatkan selalu. Makasih. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini buat teman-teman CPMI.
semangat terus, jangan patah menyerah. Annyeonghaseyo.